Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas B untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini akan menjelaskan analisis kami tentang kasus korupsi dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Alisa Nur Fadilah, saya sendiri Melatu Awalia, dan juga Teguh Gustiana. Namun pada kesempatan kali ini, salah satu anggota kami, yaitu Teguh Gustiana Nur Fadilah, tidak dapat bergabung ke dalam presentasi kali ini dikarenakan sedang sakit. Maka yang akan menjelaskan hanya kami berdua. Langsung saja kepada latar belakang terungkapnya kasus korupsi. Kasus korupsi ini terjadi pada dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun anggaran 2018. Berawal dari adanya temuan BPK-RI terhadap BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atau BPKP terhadap pelaksanaan dana hibah. Ditemukan banyak lembaga yang sampai akhir tahun anggaran tidak menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian, BPK menemukan adanya pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada 29 lembaga dengan nilai pemotongan sebesar 2,6 miliar. Hal itu menjadi temuan awal BPKP. Setelah ditindaklanjut ditemukan adanya pemotongan dana hibah terhadap 79 lembaga. Pemotongan tersebut bervariasi antara 5 juta sampai dengan 190 juta dengan total pemotongan 5,9 miliar. Pelaku dalam kasus korupsi ini berasal dari berbagai kalangan. Lalu faktor penyebab korupsi ini terjadi. Faktor utama penyebab terjadinya korupsi ini bisa secara garis besar bisa dikategorikan menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik ini termasuk pada faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi ini. Dilihat dari apa yang para pelaku lakukan terhadap uang hasil korupsi yang mereka lakukan. Salah satu pelaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk dana pencalonan dirinya pada pemilihan legislatif di tahun 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal terjadinya korupsi ini yaitu faktor politik untuk memenuhi dana kampanye salah satu pelaku untuk pencalonan di legislatif, namun pelaku tersebut kalah dalam pemilihan legislatif di tahun 2019. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini termasuk faktor internal dalam faktor penyebab korupsi. Sebagian besar pelaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri. Faktor gaya hidup dan juga faktor sosial yang mereka jalani menjadi salah satu faktor penyebab korupsi ini terjadi. Lalu ada pelaku korupsi. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan tersangka sebanyak 9 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Yaitu ada UM berumur 47 tahun, PAR 64 tahun, EY 52 tahun, HAJ 49, AAM 49 tahun, FG 35 tahun, AI 31 tahun, BR 41 tahun, dan PP 32 tahun. Tersangka ini berasal dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda, mulai dari pengurus partai politik,
wira swasta, pimpinan pondok pesantren, guru honorer, dan karyawan honorer. Masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda pada kasus korupsi ini. Mereka juga menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan yang berbeda-beda. Seperti yang disebutkan tadi, ada yang menggunakannya untuk dana politik dan untuk memperkaya diri sendiri. Sampai saat ini, menurut berita yang beredar, 9 pelaku korupsi ini telah ditahan dan telah dijatuhi hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan peranannya masing-masing. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Selanjutnya, modus operasi korupsi. Modus korupsi bantuan dan hibah ini yaitu dengan cara memotong pencairan puluhan penerima bantuan dengan jumlah 60-90% dari dana hibah. Terdapat sebuah lembaga penerima bantuan, hibahnya seharusnya mendapatkan dana sebesar 200 juta, namun dipotong oleh para pelaku sebesar 190 juta atau 90%. Sehingga lembaga tersebut hanya menerima dana hibah sebesar 10 juta. Kasus korupsi ini terorganisir mulai dari pengepul, pengarah, pemenuhan syarat untuk bisa mendapatkan bantuan hibah, sampai ke mendampingi saat pencairan dengan langsung mengambil potongan oleh para pengepul, para pelaku mengawal dana hibah ini dari awal hingga pencairan. Bahkan, penerima mengetahui dana hibah telah masuk ke rekening para tersangka. Kemudian dampak korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini yaitu berupa kerugian negara dengan jumlah kerugian mencapai 5,2 miliar rupiah. Selain itu juga 79 lembaga penerima dana hibah terkena dampak akibat dari kasus korupsi ini. Lembaga-lembaga tersebut yang harusnya mendapatkan manfaat dari dana hibah ini, dari dana hibah itu pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa yang selayaknya mereka dapat karena korupsi potongan dana hibah ini. Jadi kesimpulannya yaitu kasus korupsi dana hibah ini termasuk ke dalam bentuk korupsi kerugian keuangan negara. Karena kasus korupsi ini negara mengalami kerugian sebesar 5,2 miliar. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.